sore. Kalau boleh tahu namanya Suster? Nama saya Suster Marisa CB. Sebagai Saya kesini sebagai badan pengurus PSE KWI di bidang HPS. baik, terima kasih Suster. Di hari ini Suster diundang, kalau boleh tahu dalam rangka apa ya Suster ya? Sebetulnya saya diundang dalam rangka pertobatan ekologis untuk paroki di Teluk Kuantan ini. Jadi bagaimana berdamai dengan alam melalui bertani sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih Suster. Dalam hal ini umat kita diundang. Bagaimana respon umat terkait kegiatan ini Suster? Kalau saya lihat pesertanya kemarin bilangnya 40-an, yang hadir 88. Kalau terlihat sih cukup antusias ya. Mereka cukup mau belajar dan mau bertobat gitu. Dalam tahun ini Suster, gereja kita sedang merayakan jubileum ya Suster ya. Nah, jika dihubungkan dengan kegiatan ini, apa sinkronisasi dengan tahun ini ya Suster? Jadi tahun ini adalah tahun Fransiskus. Nah, kita tahu Fransiskus itu dekat sekali dengan alam. Dia menganggap seluruh ciptaan itu adalah saudara dan saudarinya. Nah, maka kondisi itu dikaitkan dengan sekarang bagaimana di Teluk Kuantan ini sebagian besar masyarakat itu menanam sawit dengan cara yang belum sesuai dengan kehendak Allah. Artinya bagaimana lebih banyak mengeksploitasi sehingga menggunakan pupuk kimia sintetis, lalu menyebabkan tanah pecah, tanah mati, air jelek, bahkan air itu menjadi kesulitan air bersih. Nah, berhubungan dengan tahun ini, bagaimana memulihkan ciptaan itu menjadi concern Bapak Fransiskus ya, Fransiskus Assisi, dan kebetulan juga paroki ini ada di bawah naungan para pastor Kapusin yang notabene mereka itu penerus Fransiskus, maka ini menjadi kesempatan yang bagus untuk bertobat, untuk memulihkan seluruh ciptaan, untuk berpikir bagaimana kisah penciptaan ini akan terus berlanjut, untuk memikirkan bagaimana kehidupan yang bermartabat. Baik, terima kasih Suster. Dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin kita dengar di lapangan bahwa menjadi pegawai sawit itu merupakan tindakan yang menghadirkan dosa. Itu kerap terjadi. Lalu bagaimana tanggapan kita terkait pernyataan seperti itu, Suster? Kalau sawit sendiri sebetulnya diciptakan Tuhan, maka dia baik adanya. Hanya masalahnya mendatangkan dosa karena apa? Karena eksploitasi. Artinya cara bertanam itu dengan monokultur sendiri itu sudah tidak sesuai. Lalu belum lagi dengan pemakaian pupuk kimia sintetis yang semakin mengeksploitasi tanah. Sehingga kalau kita bilang itu dosa, karena 30 tahun lagi tanah itu nggak bisa dihidupkan. Artinya orang bisa menanam apa di sana. Nah, ketika kita dalam tanda petik mengambil haknya generasi ke depan dan kita membunuh dalam tanda petik kehidupan, bukankah itu dosa? Nah, sebetulnya dosanya itu di sana, bukan masalah sawitnya, tapi masalah bagaimana mengelola sawit itu. Bertanam sawit kalau sesuai dengan kehendak Allah ya beragam, artinya tidak hanya monokultur ya. Lalu kita tidak memaksa tanah untuk terus menghasilkan. Nah, maka bagaimana kita diajak untuk kembali, Tuhan tuh mau apa sih dengan kisah penciptaan ini, bahwa kita diajak untuk memang menghayati hidup kita sebagai ciptaan, ya, kehendak Allah itu kayak apa. Nah, itu yang perlu kita cari bersama. Baik, terima kasih Suster. Satu lagi, dengan adanya kegiatan ini serta dihubungkan dengan tahun jubileum tahun ini, apa pesan tindakan praktis yang bisa disampaikan untuk umat-umat kita? Begini, hidup kita tidak hanya berfokus pada uang. Banyak hal kita akan bisa melihat berkat Allah. Ketika kita melihat anak-anak kita tumbuh sehat,
ketika kita bisa melihat tersedia pangan sehat untuk kita, karena tadi saya sudah katakan bahwa di sini itu yang penting ada duit, sehingga dia baru namanya ketahanan pangan, karena ada duit baru bisa beli makan. Tapi yang kita tuju adalah kedaulatan pangan, di mana tanpa duit buka pintu itu tanaman-tanaman itu bisa kita makan. Nah, disitulah kita akan mencoba untuk bagaimana memulihkan ciptaan ini dengan cara ya pertobatan ekologis. Artinya bukan berarti tidak boleh tanam sawit, tapi menanam sawit kita rubah dengan pola yang lebih organik gitu ya, melalui pupuk seperti tadi sudah mencoba untuk buat pupuk. Nah, itu kalau bisa diterapkan, satu, kalau Romo Sergi itu sudah melakukan itu, dia 1,8 hektar dengan pupuk dari kotoran ayam itu bisa dapat 4 ton ya. Nah, artinya kalau 4 ton dia tidak perlu membeli ini, kalau satu karung itu 30.000, satu karung 30.000. Kalau beli pupuk kimia sintetis satu karung 500.000. Bedanya jauh sekali. Maka kalau itu satu ekonomis, dua kita itu lebih pada bagaimana memulihkan ciptaan supaya ke depan 30 tahun si sawit habis, tanah ini tetap hidup, masih bisa ditanami yang lain, begitu. Baik, demikian Suster. Ada quotes penutup untuk video ini, Suster? Saya kira semua orang mau berkehendak baik. Mari kita mulai pertobatan ekologis, kita berjuang bersama untuk memulihkan martabat kita sebagai manusia, bukan sebagai perusak ciptaan. Terima kasih. Terima kasih.